Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini, Bapak membuat tugas media belajar tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nama saya Zulfitri. Pada video pembelajaran ini, untuk memenuhi tugas PPG GK UIN Araniri 2022 gelombang 1. Pada materi ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 1. Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. 3. Siswa mampu membuat peta pikiran faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Baik, di sini Bapak ada menyajikan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini Bapak ambil judul Manfaat Air. Sebelum Bapak baca teks non-fiksi, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu non-fiksi. Non-fiksi bahwa teks yang tulisannya atau bacaan yang kita baca itu sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Apakah yang kita alami sehari-hari atau kenyataan yang sebenarnya yang terjadi di bumi ini. Teksnya coba kalian perhatikan, Bapak baca tentang manfaat air. Air penting bagi kehidupan di bumi. Manfaatnya menjangkau setiap makhluk hidup dan juga lingkungan di sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, air digunakan sebagai air minuman dan kebutuhan MCK. Untuk masyarakat banyak, air digunakan sebagai sumber penghasil listrik dan pengairan ladang pertanian. Baik, pada teks tersebut dapat kita ambil bahwa di sini nyata terjadi di masyarakat di sini. Seperti di sini disebutkan air sebagai sumber listrik. Yang dapat kalian ketahui, sumber listrik yang berasal dari air itu namanya PLTA. Turbinnya digerakkan oleh air dan menghasilkan panas, terjadilah listrik. Itu yang namanya PLTA. Ini secara singkat Bapak jelaskan. Habis itu di sini ada pengairan ladang pertanian. Dapat kalian lihat itu dimanfaatkan oleh petani, terutama petani sawah, yang sawahnya dialiri oleh air sehingga kualitas padi sangat baik karena airnya cukup dan petani bisa dalam 1 tahun bisa 3 kali untuk menggarap sawahnya. Jadi dari cerita tadi, itulah yang dinamakan cerita non-fiksi. Baik, faktor yang mempengaruhi kualitas air. Di sini ada faktor fisika, faktor kimia,
faktor biologi. Ketiga faktor ini sangat mempengaruhi kualitas air. Di sini ada faktor fisika, yaitu air tidak terasa, air tidak berbau, air tidak keruh, dan warna airnya jernih. Temperatur atau suhu di sini. Ada suhunya. Faktor kimia ada kesadahan, ada tingkat keasaman normal, ada kandungan bahan kimia organik, ada kandungan bahan kimia anorganik. Bapak lanjut, faktor biologi. Faktor biologi di sini tidak mengandung organisme patogen dan tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Nanti bisa kalian tanyakan waktu Bapak kasih materi di dalam lokal faktor-faktor yang mempengaruhi air atau kualitas air. Di sini ada faktor patogen, mungkin kalian masih bingung, non-patogen. Bapak kasih bayangan, kalau patogen di sini faktor yang mengandung bakteri di sini. Kalau non-patogen ini dari bau, keasaman, dan airnya sudah tidak layak minum lagi. Baik, terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi di sini untuk mendapatkan, Bapak ingin kasih sedikit rangkuman untuk mendapatkan air yang bersih tadi. Jadi kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Jadi dengan menjaga lingkungan dengan baik, bagaimana cara menjaga lingkungan dengan baik? Jadi semua yang kita lakukan ini akan menghasilkan air yang baik, kualitas air yang baik. Ya, sedikit Bapak kasih contoh, misalkan di rumah tangga, itu air cucian sabun itu jangan langsung kita aliri ke sungai. Ya, jadi apalagi sungai itu sangat berdekatan dengan sumber air yang kita pakai. Itu sangat tidak bagus. Dan dalam memelihara lingkungan yang sangat penting harus banyak menanam pohon. Ya, dengan menanam pohon, jadi kesediaan air akan cukup karena akar-akar pohon itu dapat menampung air hujan pada saat air hujan. Jadi pada saat musim kemarau, air masih tersedia karena ditampung oleh akar-akar tanaman tadi atau pohon-pohon tadi. Jadi itulah manfaat kita menjaga lingkungan. Jadi terima kasih. Mungkin nanti kalian dapat menanyakan kembali waktu pertemuan nanti di materi ini lebih jelasnya dan kita bisa diskusi. Nanti Bapak siapkan tugas. Selanjutnya ada tugas-tugas setiap siap materi yang kita pelajari nanti di tema 8 ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.